Halo semua, kita mulai saja ya. Ini kan udah menit ke 8 ya. Oke, em, sebelumnya nih aku mau tanya nih, kan masih baru ya, siapa? Rika sama Lisa ya. Sebelumnya udah pernah ikut itu, BFY, Bible for Youth. Pas sudah pernah ikut sebelumnya? Oh belum ya? Rika belum. Terus Lisa belum juga ya? Oke, Rika belum. Lisa juga belum juga. Biasa sidang di mana? Rika sama Lisa. Oh, hall 24 Rika. Lisa di mana? Oh, sama juga ya, berarti kalian satu hall ya. Oke, kita mulai saja ya. Bentar-bentar. Kita hari ini baca di 1 Korintus pasal 16 dari ayat 1 sampai habis ya. Oke, terus karena nggak bisa ikut baca ya berarti ya. Pasif ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tentuin urutan bacanya dulu ya. Oh, buka kamera ya. Dari pertama Excel, terus kedua aku, ketiga file, keempat Lisa, terus Rika, baru Kosen. Oke, Karena sama Cimaria itu ya, pasif ya? Ya, bisa sudah. Udah bisa. Oh, udah bisa? Ya. Udah beres. Oke, kita tambahin berarti ya. Amin. Bentar. Aku ketik dulu ya urutannya ya. Oke, jadi urutannya demikian yang sudah lengkap ya. Ada yang kurang nggak? Nggak ada kurang nggak? Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Amen. Ya, aku pimpin dalam doa, yang lain boleh ikut ya. Bebas doa. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh malam ini kami kembali datang padamu. Amen. Tuhan, kiranya Engkau masuk ke dalam diri kami. Melalui pembacaan Alkitab ini kami boleh menjamah firman-Mu. Amen. Kiranya malam ini bahwa kami menjamah, juga menikmati firman-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam malam ini kami boleh menjamah firman-Mu. Oh, sebagaimana Amin. kami orang muda perlu diisi oleh Kristus, biarlah kami Ya. juga terus setia ngasihi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, kalau tidak ada kita mulai baca saja ya. Biasa yang Romawi sama yang di sini perikopnya kita baca sama-sama. Terus masing-masing baca 2 ayat ya. Sesuai urutan yang tadi sudah sudah di chat ya. Oke, kita mulai saja. Kita baca sama-sama Romawi ke-12 ya. Menanggulangi pengumpulan uang, pemberian. Petunjuk rasul. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak, disertai dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. B. Keinginan rasul. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Amin. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin.
sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Lanjut. Bisa. Iya, benar. Decide tadi Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Satu ayat lagi, ayat sampai 8. 2 ayat. Halo Lisa, masih ada satu ayat lagi. Ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. amin. Amin. Ayat 9, sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentangan. 13, penutup. Menutup petunjuk-petunjuk yang intim. Ayat 10, jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Amin. Ayat 11. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya, tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya sama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ayat 12, tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk menghubungi kamu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Amin. Berjaga-jagalah, dirilah dengan teguh dalam iman. Sikap beranilah dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Amin. Ada satu permintaan lagi kepadamu. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dalam jerih payah. Amen. Lalu Alex ya, ayat. Iya, Alex. Alex, ada 2 atau 1 ya, Pak? 2 ayat 17 dan 18. Yang ini aja sesuai ini. Yang baru. Oh, oke. Oh iya, ayat berapa ya? Ya, ayat 17 dan 18 sekarang. Tadi ayat berapa, Kosan? 16 ya? Jerih payah 16 ya. Ya, 17. Ya. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka menggantikan kehadiranmu, karena mereka menyugarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam dan Salam peringatan. dan peringatan. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam dalam Tuhan kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara seiman semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Amen. Terus, Salam dari Paulus. Ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, baik, kita sudah selesai. Cuma satu pasal saja. Ini pasal yang terakhir. Nah, sebelum kita sharing ya, kita akan review dulu ya.
mengenai kitab 1 Korintus ya. Kan kita tahu bahwa kitab 1 Korintus itu bicara mengenai pokoknya Kristus dan salibnya adalah jawaban atas semua masalah dalam gereja. Jadi kita tahu bahwa dalam gereja di Korintus, di Korintus ini terdapat banyak sekali masalah ya. Nah, terhadap masalah tersebut apa yang Paulus berikan? Ya, dia hanya memberikan Kristus dan salibnya sebagai jawaban atas setiap permasalahan mereka. Jadi di sini permasalahan dimulai dari pertama menanggulangi perpecahan sampai yang terakhir kita baca yang ke-11 ya. Itu menanggulangi mengenai pengumpulan uang pemberian. Nah, setelah ditegur begitu panjang ya, 11 masalah ya. Sudah berikan Kristus, sudah berikan salib, ya bagaimana yang harus mereka pikul. Ya, akhirnya ditutup ya dengan salam dan peringatan. Oke, aku sampai sini aja. Mungkin yang bagi yang mau sharing boleh sharing, atau ada ayat yang terjamah boleh dibacakan sama-sama kita sharing. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Yang lain ada dari kita, ada Farel, ada Axel, ada Alex, Charles, Rika, dan Lisa. Ada pertanyaan dulu mungkin? Atau ada yang mau langsung share? Ini suara saya kecil apa besar ya? Kedengaran, tapi kecil sih. Oh, kecil ya? Oke, coba sekarang. Sekarang besar nggak? Oh ya, cukup. Oke. Oke, kalau nggak ada aku deh. Ya. Aku sih di ayat 24 sih. Kan dibilang ya. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Terus kan di catatan kakinya dibilang kan, bahwa di antara semua surat yang Paulus tulis, ini hanya surat yang satu-satunya diakhiri dengan kata kasih ya. Itu artinya ya awalnya memang Paulus menanggulangi mereka dengan keras ya. 11 permasalahan ditanggulangi dengan keras. Ya setelah ditanggulangi kan bagaimana sih sifatnya gitu, kalau setelah ditegur sikapnya gimana sih. Tapi Paulus itu ya dia tetap jujur, setia, terus terang terhadap mereka. Mereka nggak biarin gitu. Paulus tetap menegur mereka. Paulus nggak berpolitik. Mereka salah langsung ditegur terus terang, nggak ditutup-tutupi. Ya akhirnya itulah yang dapat mendatangkan faedah kepada mereka. Ya jadi sebenarnya kenapa Paulus menegur mereka? Karena Paulus mengasihi mereka. Untuk menegur juga gak gampang, bisa aja Paulus kehilangan mereka. Kehilangan semua yang buah Paulus kan, gereja di Korintus kan orang-orang di sana kan buahnya Paulus ya. Ya kalau ditegur begitu keras bisa aja mereka hilang. Tapi enggak, Paulus tetap menegur, terus terang menegur dalam kasih. Ini kembali mengingatkan aku bahwa aku perlu menegur juga dalam kasih meskipun susah ya bagi aku. Amin. Itu aja sih dari aku. Yang lain mungkin boleh. Amin ya, sangat baik yang dibilang tadi sama Saudara Evi. Saya bagi sedikit ya dari yang saya nikmati. Memang hari ini apa sih relasi antara hubungan kita hidup hari ini dengan 1 Korintus pasal 16 ya, di pasal yang terakhir dari kitab Korintus. Kemarin ya pasal 15 ayat 58 sebelum lanjut itu berkata bahwa kita perlu berdiri teguh ya, jangan goyah, jangan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini yang Paulus katakan. Lanjut di pasal di ayat pasal selanjutnya, di sini Paulus menasihatkan gitu kan. Dikatakan di sini ayat 3 ya, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, terus menandakan apa? Rasul Paulus begitu mendambakan keselamatan orang. Nah, hari ini
apakah saya juga mendambakan keselamatan orang, atau hanya, oh ya sudah, saya kan sudah selamat, ya nggak apa-apalah, saya selamat sendirian, gitu kan. Tapi kita ketika membaca ini, saya kembali juga ditegur ya, maksudnya berjamaah oleh pembacaan ini. Di dalam ayat 11 dibilang, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara yang lain. Rasul Paulus betul-betul mengasihi manusia. Hari ini boleh ya direfleksi bagi kita. Kita mengasihi manusia enggak? Gitu kan? Memang kondisi manusia hari ini dikatakan ya me, and me generation. Semuanya aku, dan aku. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang telah Tuhan korbankan, kita pasti akan menjadi orang-orang muda yang nyata akan kebenaran ini, yaitu kita harus mengasihi manusia. Ya, jadi sekali lagi kita lihat bahwa Tuhan juga mendambakan ya. Kita perlu menghargai siapapun yang kita temui. Kita kenal, kita nggak kenal, ya kita kasihi. Nah, maka sekali lagi kita juga menyadari bahwa tidak mudah memang untuk mengatakan ini ya. Tapi sekali lagi juga semoga nanti ketika kita menghadapi situasi ini ya, kita agak dewasa lagi, bertumbuh ya dalam usia, kita semakin paham dan mengerti mengapa Allah mendambakan manusia ya bisa seperti Dia, ya sempurna gitu. Tapi memang perlu proses. Jadi sekali lagi kita lihat ya bahwa Rasul Paulus ini menjadi teladan yang benar-benar harusnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan hari ini. Masih manusia, berjari lelah bagi Tuhan, ya, tapi tidak mudah. Sekali lagi saya katakan perlu namanya pengorbanan, yaitu kita dikorbankan waktu, tenaga, ya apapun yang kita miliki kita korbankan sehingga Tuhan boleh ternyatakan melalui kita. Amin. Jadi semoga melalui pembacaan kita satu pasal ini kita juga kembali diteguhkan dalam perkara aspek iman ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, mungkin yang lain boleh lanjutkan. Singkat-singkat saja apa yang dinikmati di ayat ini. Amin. Cukup ramai ya hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh bebas. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya juga menikmati ya di ayat yang ke-24. Dikatakan kasih menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Tuhan ya saudara-saudara, ada saudari. Puji Tuhan ya saudari, dikatakan ya kasih yang dimaksudkan di sini bukan kasih alamiah, tetapi kasih yang telah melalui proses, yaitu kasih di dalam Kristus. Puji Tuhan ya saudari, bahkan ya saudara tadi sudah mengatakan di catatan kaki dikatakan bahwa dari ke-14 surat Paulus, hanya surat ini yang diakhiri dengan perkataan kasih. Ya, kita melihat bahwa di dalam kitab Korintus ini, Rasul Paulus banyak menanggulangi jemaat di Korintus. Ya, tetapi kita kembali lagi menikmati kitab Korintus ini di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 yang di sana katakan ya kepada dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus dan dari Sostenes saudara seiman kita. Ayat 2-nya dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Dari atas diri Paulus ya dia benar-benar sudah ditanggulangi secara penuh oleh Tuhan dan ditanggulangi secara menyeluruh oleh Allah. Sehingga ya saudari memang ya jemaat di Korintus adalah jemaat yang sudah banyak melakukan kesalahan. Tetapi
di atas diri Paulus menganggap bahwa mereka juga tetap adalah jemaat Allah. Saudara, maka dari itu, ya adakah kita juga hari ini memiliki kasih yang sedemikian? Ya, benar terhadap setiap jemaat Allah, setiap kaum saleh memiliki kasih yang benar-benar, kasih yang melalui proses, kasih yang dimana Tuhan itu hidup di dalam kita. Puji Tuhan ya, hari ini benar-benar kita kembali dipalingkan ya, benar-benar bagaimana kasih saya harus dari hari ke hari diperbaharui terhadap memandang kaum saleh, memandang setiap saudara-saudari, ya kasih kita itu harus diupdate ya. Memang ya saudari, kondisi saat ini membuat kita kadang ya sebagai orang muda, apalagi kalau kita menikmati KKP tadi ya, sangat baik, ada 4 yang membuat kita jatuh ke dalam perpecahan, juga membuat tubuh Kristus itu tidak bertumbuh. Maka dari itu saudari, kita perlu kembali ke kasih yang semula, kasih di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Thank you, Alex. Oke, yang lain boleh? Ada yang mau sharing lagi? Amin, puji Tuhan ya, saudara-saudari. Saya juga kembali terberkati ya melalui ayat pembacaan Alkitab malam hari ini, khususnya bagaimana Paulus tetap tetap mengasihi gereja di Korintus, walaupun tadi saudara kita udah jelaskan bahwa di Korintus itu banyak banget masalah ya. Dan juga penanganan setiap orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya saya pribadi ngurusin orang gitu ya, maksudnya kalau ada yang bandel 1-2 orang, rasanya sebel atau kesel gitu ya, bawaannya pengen marah atau pengen negur gitu ya setiap waktu. Tapi ya puji Tuhan ya, Paulus ini penuh dengan perasaan kasih ya, memperingati, menasehati gereja di Korintus ya. Bahkan kalau kita lihat di ayat 13 ya, Paulus ini senantiasa menguatkan gereja di Korintus, jadi katakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat ya. Dan di ayat 14 Paulus juga berkata bahwa lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sebenarnya ini bukan hanya nasihat Paulus kepada orang-orang di Korintus, tapi sebenarnya ini juga adalah ekspresi dia mengasihi gereja di Korintus ya. Ini juga bisa kita aplikasikan ketika kita hidup di dalam kehidupan bergereja ya. Ketika kita hidup di dalam pelayanan, kita harus melakukan segala sesuatu di dalam kasih ya. Ketika orang salah, kita harus memperingati mereka itu di dalam kasih, dan juga tetap menguatkan mereka. Walaupun susah ya, kadang ada orang yang tanda kutip bebal gitu ya, susah dikasih tahu, tapi kita perlu dengan setia mengingatkan mereka ya, karena mereka juga adalah anggota Allah. Ya biarlah saudari pembacaan kita bukan hanya lewat begitu saja ya, bukan hanya menguatkan kita pada malam hari ini saja, tapi kita bisa membawa setiap firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan ya. Jadi ada realnya tuh ya di dalam kehidupan, bagaimana kita mengasihi sama seperti Paulus mengasihi gereja di Korintus ya. Saya juga terkesan bahwa hari ini pesan yang Paulus tulis itu bukan hanya kepada orang-orang di Korintus, tapi juga kepada kita ya. Jadi kita juga harus sama-sama dikuatkan, saling menguatkan. Saya juga terkesan nih, banyak ya maaf. Saya juga terkesan di ayat mana sih tadi dikatakan, di ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia ya. Maranatha, oh Tuhan Yesus. Saya baca ini ngeri juga ya, kalau kita bilang kita nggak mengasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang terkutuk ya. Jadi hari ini saya yakin sih setiap saudari yang ikut baca malam hari ini adalah orang yang mengasihi Tuhan ya. Tapi bukan hanya kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus ajak teman-teman kita mengasihi Tuhan ya. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang terkutuk ya, kan serem ya. Maksudnya kita mengasihi Tuhan, kita tahu bagaimana mengasihi Tuhan, tapi teman-teman kita di luar sana nggak mengasihi Tuhan, malah mengasihi dunia ya. Jadi hari ini puji Tuhan, kita harus melakukan segala sesuatunya di dalam kasih, juga membawa setiap orang mengasihi diri Tuhan. Amin. Putus-putus ya?
tadi ngomongnya? Masih bisa Enggak. didengar kok. Masih. Tadi nggak putus-putus. Enggak lancar Enggak. kok tadi. Oh, ya kirain tadi ada itu apa kamera. Ya, suaranya sih lancar. Paling kameranya yang itu Oh iya, iya. agak ya putus-putus. Oke. Nah kan yang lain, puji Tuhan. Apakah ada yang lain? Boleh Kak. Oh, boleh Charles ya. Ya, ya tadi saya mohon maaf juga baru bisa join di tengah-tengah. Oh ya nggak apa-apa. Sharing ya, dari yang ayat yang terakhir akhir-akhir juga mungkin melanjutkan tadi ya dari sebelumnya juga sudah disinggung di ayat 22. Dibilang siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, Maranatha. Yang tadi ada yang saya bukan menarik itunya Maranatha ya. Dibilang di sini itu artinya di 22 dari bahasa Aram berarti Tuhan datang atau Tuhan kita datang. Ini memperingatkan kita bahwa Tuhan pasti akan datang kembali untuk melaksanakan penghakiman. Ya dari yang sebelumnya juga kan tadi kakak juga sudah bilang kalau yang di sini sudah mengenai teguran-teguran gitu ya. Paulus sudah menegur jemaat di Korintus juga tadi sebelumnya udah bilang bahwa bukan hanya untuk jemaat Korintus tapi juga untuk kita semua ya. Terus yang menarik itu di akhirnya dibilang Maranatha gitu, yang artinya Tuhan akan kembali gitu ya, penghakiman akan datang gitu. Jadi ya kiranya kita benar-benar mendengarkan ya teguran-teguran itu karena kita diingatkan lagi bahwa waktunya sudah dekat gitu ya. Dibilangnya maksudnya kita juga tidak tahu kapan penghakiman itu, jadi ya kita sebaiknya berusaha yang terbaik untuk bisa selamat dan juga bisa mungkin menyelamatkan teman-teman kita gitu ya. Karena ya sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan akan datang, penghakiman akan datang. Ya sekian, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tadi aku tertarik di ayat ini ya, ayat 17-18 ya. Jadi dia bilang kan ada Paulus ini bersuka cita. Kenapa? Karena kedatangan si Stepanas dan Fortunatus juga Akaikus ya, nggak tahu bahasa Indonesianya ya, lupa. Nah, dia bilang mereka ini mengisi ya kan kekurangan yang diakibatkan oleh ketidakhadiranmu gitu. Di sini mereka menggantikan kehadiranmu ya. Kalau Inggrisnya because this have filled up the lack caused by your absence. Jadi ketidakhadiran satu orang itu membuat ada yang kurang gitu di hati Paulus ya. Tapi di sini ada saudara-saudara yang lain yang mengisinya. Nah, karena mereka lah ya kan rohnya Paulus itu disegarkan. Kemudian ya aku menikmati bagaimana hadiran ketika kita lihat datang rame ini sukacita gitu ya. Kalau sepi ini kita juga sedih, ada yang kurang gitu loh. Iya. Ya kan? Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena kita ini satu tubuh. Walaupun gereja di Korintus banyak masalah, tapi Paulus juga merasakan kalau ada yang nggak ada itu juga sedih gitu ya. Ya ada yang kurang gitu loh. Dia perlu saudara-saudari yang lain. Oleh karena itu, Paulus mau membereskan masalah yang ada di dalam gereja di Korintus. Gitu. Nah, kita lihat bahwa dia sebutkan di akhir-akhir itu ada Aquila, Priscilla. Dia benar-benar menyebutkan nama saudara-saudari. Kenapa? Karena dia bukan sendiri. Gitu. Dia adalah gereja, dia perlu saudara-saudara yang lain. Nah, kita di sini juga saling membutuhkan, ya kan? Ya, supaya apa? Supaya roh kita ini
segar, supaya roh saya ini bisa disegarkan kembali. Ya kalau sendiri itu kadang mungkin bosen ya kan, suntuk ya kan. Nah, tapi kalau sama-sama ini sukacita gitu ya, rohnya disegarkan. Dan ini catatan kakinya bagus nih. Nah, spirit ini bukan solis. Jadi aku nggak solis itu bukan beda ya. Kita senang-senang party, ya kan? Senang sih party mungkin rame-rame juga ya kan. Ya, pergi ke Holy Wings, ya kan? Ya mungkin senang gitu ketemu orang ya. Tapi habis itu udah gitu. Tapi di sini ya sama-sama baca Alkitab itu yang disegarkan adalah roh, bagian yang di dalam. Mungkin ya kan kita nggak tahu lagi. Kalau aku nih lagi ngerjain report urusan kantor ya kan, ya kadang stres juga ya kan, ada tekanan. Tapi di dalam roh itu ada segar gitu. Nah ini ya puji Tuhan. Semoga ini bisa jadi pengalaman kita ya kan. Kalau kumpul sama-sama baca Alkitab ya kan, roh kita bisa segar. Puji Tuhan. Amin. 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 Wah, kelihatannya waktu nggak cukup ya. Oke, masih banyak belum sharing ya. Oke, paling bisa rebut kesempatan besok ya untuk sharing. Masih banyak kok waktunya, tenang saja. Amin. Oke, kita akhiri dengan doa saja ya. Yang tadi belum doa, ya mungkin bisa bantu tutup dalam doa ya, mengenai apa yang kita baca ya. Oke, boleh doa. Apa yang tadi belum sharing deh? Ya. Ya, beberapa boleh. Amin. Ya, beberapa yang tadi belum sempat sharing. Amin. Ya, terima Amin. kasih Tuhan. Ya. Kita kembali menghabiskan waktu kami malam ini. Tuhan, Amin. syukur Tuhan atas bacaan Alkitab kami malam hari ini. Dan kami semua adalah satu tubuh. Dan kami tidak bisa kekurangan saudara-saudari pun ya Tuhan. Tuhan Yesus mendapatkan kami Tuhan. Tuhan terus di dalam roh. Tuhan Yesus. Dan juga dapatkan kami, penuntutan kami Tuhan. Yang juga boleh setia dalam baca Alkitab ini. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kau kembali mengumpulkan kami untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya melalui teladan Paulus Tuhan dalam di Korintus ini Tuhan, begitu Paulus begitu mengasihi para jemaat di Korintus. Kiranya kami juga memiliki sifat yang sama seperti Paulus ya Tuhan, saling mengasihi saudara-saudari, saling memperhatikan satu sama lain ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Dikau sediakan bagi kami sehingga malam hari ini kami hanya membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kami adalah satu tubuh Tuhan, kiranya Tuhan dengan membaca firman-Mu kami dapat kembali disegarkan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin, Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Ya. Kau membawa kami terus menikmati Dikau dari hari ke hari. Amin. Kiranya perbarui seantero diri kami. Di atas diri kami selalu memiliki persembahan diri yang terus baru di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, hati saudari tetap ada dalam naungan Tuhan. Sehingga kami boleh kembali bersama-sama dari dalam firman kebenaran. Tuhan Yesus, kami mengerti Kau mengasihi saudara-saudari. Amin. Oke, baik.